Bagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita datang dengan sepenuh hati kita. Mari saya undang untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang padamu, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Ya nayara lara masyikira takana yara lara masukuru. Ya nayara lara masyikira. Datang kepadamu Tuhan, haleluya Yesus. Sungguh Engkau mulia Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dan ajaib. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Tinggikan Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan lebih lagi, diberkatilah, diberkati Kau Tuhan dengan pujian Kau.
Tuhan, sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan, oh mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi. Mari saya undang untuk semua kita bangkit berdiri, kita katakan lebih lagi, diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi Tuhan, memenuhi tempat ini. Mari kita semua berikan penghormatan bagi Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita berikan hormat bagi Tuhan kita, bagi Aba Bapa kita. Oh haleluya. Hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiga. Mari berikan penghormatan yang terbaik. Haleluya. Hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya. Yang mari katakan lebih lagi. Hormat bagi Aba Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang
haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa, ketiganya Terima kasih Tuhan buat pagi hari Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kesempatan yang telah Kau berikan Tuhan. Pagi hari Tuhan Yesus kami boleh berkumpul datang, maupun kami menyaksikan dari online Tuhan Yesus setiap ibadah kami Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Kami saat itu Tuhan Yesus mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan Tuhan Roh-Mu yang terus menyala Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus, agar kami boleh berantusias lebih lagi dan lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan karena kami percaya Tuhan Yesus, hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan, yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Berikan senyum yang manis kepada kanan kirinya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kita bersama bertepuk tangan karena kasih yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan, kami naikkan syukur kami padamu. Mari katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini musik puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Katakan lebih lagi, ku naikkan syukurku. Katakan lebih lagi, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Lebih lagi katakan, ku naikkan syukurku. Lebih lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku.
meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan katakan sekali lagi, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima kuasa daripada Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Katakan, ku kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Bila Tuhan ada bersamaku, katakan sekali lagi, bila Tuhan ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Katakan, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Haleluya Tuhan. Kami berdiri dengan iman Tuhan, iman di dalam-Mu Tuhan. Oh, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Lebih lagi katakan, oh, besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus. Terima kasih
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Terus Tuhan, buat setiap hati kami Tuhan memiliki rasa kerinduan lebih lagi Tuhan. Buat setiap kami semua yang ada di sini maupun di rumah Tuhan, punya rasa haus dan lapar akan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, dan nama-Mu sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lebih lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lagu ini dengan sepenuh hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
Mari katakan lagi, lebih lagi katakan, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Hanya bagi Tuhan kami memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari angkat tangan kita. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, keagungan bagimu Tuhan, kemasyuran bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Semua kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang onsite maupun yang live streaming, lawat oleh kasih dan anugerah-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, buat yang putus asa berpengharapan. Ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan sampai hari ini berlaku. Dan ada pengharapan, kekuatan mengasihi, kemampuan mencintai. Karena Tuhan yang kami layani, Yesus Kristus adalah kasih, cinta, kasih yang selalu berkorban. Dan kami berdoa pagi ini pun kami terima kasih karunia-Mu, terima berkat-Mu, lawatanmu, hadirat-Mu, kekuatan-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima juga pengampunan, pemulihan di dalam hidup umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan mau Tuhan memberkati dengan pujian firman Tuhan yang kami dengar. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Engkau dipuji, disembah, diagungkan, ditinggikan. Dan kami semua adalah alat yang Tuhan pakai di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang di tempat ini maupun yang ikut ibadah
live streaming di rumah. Saya percaya lawatan Tuhan berlaku sama. Amin. Saudara, kalau di awal bulan yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang memuliakan Tuhan, ya, dengan bersyukur. Nah, sekarang saya mau menyampaikan lebih spesifik lagi tentang bersyukur. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Nah, sebelum saya menyampaikan firman lebih jauh, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini di waktu kita merayakan hari Natal, Amazing Grace. Ada pemuda remaja yang menyanyikan ini, dan memang kekuatan bersyukur itu nyata. Amin. Dan itu akan membuat kita bergairah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Mari kita menyanyi bersama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Mari angkat tangan. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Berbudak pada kita syukur. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena semua telah diperbuatnya pada kita syukur. Puji Tuhan. Mengucap syukur, itulah tema firman Tuhan pada
pagi hari ini? Tolong dihidupkan. Kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ayat ini sudah sering kita baca, tapi saya rindu kita lebih mendalami lagi. Kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dalam segala keadaan, 1, 2, 3, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, dalam terjemahan yang baru, dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita bisa melihat ada perbedaan untuk kita lebih atau lebih mendalam memahami firman Tuhan ini. Memahami kehendak Tuhan apa sebenarnya? Bagaimana sebenarnya? Mengerti dan melakukannya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dalam segala keadaan. Keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan buruk, keadaan baik, keadaan susah, keadaan senang, keadaan kenyang, keadaan lapar, keadaan haus, keadaan juga tidak haus, keadaan ada uang, tidak ada uang. Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Memang secara pemikiran dan praktek sehari-hari agak sulit. Tapi Alkitab katakan, biar yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, yang sakit berkata aku sembuh. Nah, itu sebabnya kita dipanggil untuk melakukan firman ini. Kita lihat selanjutnya, apa yang Tuhan mau dalam memahami mengucap syukur ini. Mengucap syukur artinya berterima kasih. Dan ini diberi Tuhan. Kata-kata mengucap syukur ini diberikan Tuhan pilihan. Tuhan beri pilihan bagi kita. Mau mengucap syukur atau tidak mau mengucap syukur. Dan semua ada manfaatnya. Mengucap syukur Tuhan senang, karena itu kehendak Tuhan. Tidak mengucap syukur, sebaliknya terjadi bagi orang yang tidak mengucap syukur itu. Kita dapat memilih untuk menjadi seperti Ayub, ya, yang tampaknya telah memiliki segala sesuatu tetapi kemudian kehilangan semuanya. Kita selama ini berkata bahwa Ayub itu adalah orang yang hebat, orang yang kudus. Dan memang Alkitab berkata Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan Tuhan angkat jempol kepadanya. Nah, tapi ada sesuatu yang kita bisa lihat juga, kenapa Ayub mengalami seperti itu. Namun Ayub menanggapi dengan mengatakan, semua yang terjadi dalam hidupnya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa penyebab Ayub ngalami seperti itu? Penting kita juga memahami, yaitu Ayub tidak mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepadanya. Oh, lanjut Ren, kenapa ini nggak bisa ya? Coba kita melihat bagaimana Ayub ngalami apa, kenapa Tuhan mengizinkan. Saya dapat melihat Ayub takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, beribadah kepada Tuhan. Itu ada unsur ketakutan. Kalau kita lihat di situ, Ayub selalu memberi persembahan, mengorbankan lembu, mengorbankan sapi, mengorbankan domba tiap hari. Saudara, kita buka Alkitab kita, Ayub pasal yang pertama, ayat yang kelima, bagaimana Ayub melakukannya. Dan hidup setiap hari adalah seperti ini. Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya itu, mereka semua, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya, atau anak-anaknya itu ada 10 orang. Sekalian sebab pikirnya, garis bawahi, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Garis bawahi paling bawah, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub melakukan beribadah, Ayub melakukan doa, Ayub melakukan takut Tuhan, Ayub melakukan korban, memberi, karena ada unsur ketakutan. Jangan-jangan anakku sudah berdosa, supaya tidak takut, supaya tidak mati, aku korbankan. Melayani Tuhan, berkorban, harus dengan hati yang tulus, karena aku bersyukur, karena aku mengasihi Dia. Bukan supaya aku begini, aku begitu, tetapi aku datang beribadah, aku ingin berjumpa Tuhan dan menyenangkan hatinya. Amin. Itu ciri-ciri, tanda-tanda yang bersyukur. Sekalipun aku tidak dapat semua itu, aku tetap bersyukur, aku tetap mengasihi Dia, aku tetap mencintai Dia, aku tetap berkorban. Karena yang memotivasi adalah kasih, hati yang bersyukur. Saudara, ini penting kita praktekkan dalam hidup kita. Ayub kita kenal adalah orang yang hebat, dan Alkitab memang berkata ia takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi ada unsur bahwa kalau dia tidak takut, kalau tidak lakukan itu, dia akan mati, atau anak-anaknya akan mati, karena ia berpikir mungkin
Pikiran yang seperti ini harus kita singkirkan dari hidup kita. Mungkin istriku, mungkin suamiku sudah selingkuh. Buang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin anak-anakku mencuri. Mungkin anakku. Buang dalam nama Yesus. Amin. Mungkin nanti aku mati kalau tidak beribadah. Buang dalam nama Yesus. Kemungkinan-kemungkinan harus kita singkirkan dari hidup kita. Tapi kita selalu berpikir, ada Tuhan bersamaku. Dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi. Amin. Katakan sama-sama, ada Tuhan bersamaku. Dimanapun, kapanpun, di waktu apapun. Amin saudara. Ini penting. Terus saudara, kalau tidak bersyukur, tadi pertama anak-anaknya Ayub semua mati. Apalagi harta bendanya semua ludes, tubuhnya bobrok. Ya, karena apa? Ia hidup di dalam kekhawatiran, berkata mungkin. Ada lagi bangsa Israel, padahal bangsa Israel sudah dituntun Tuhan selama 40 tahun di padang gurun dan diberkati Tuhan selama 400 tahun lebih di Mesir. Tetapi mereka ketika mengalami masalah, kesulitan, kehausan, kepanasan, bersungut-sungut. Akibatnya apa? Kata-kata negatif terjadi. Saudara, perkataan itu mencipta. Katakan, perkataan mencipta. Dan terjadi kepada orang yang mengucapkannya. Dia memang berkata kepada orang lain, tapi feedbacknya kepada dia. Kita lihat bagaimana bangsa Israel karena kehausan, karena kelaparan, karena mungkin kesulitan di padang gurun. Ya, Keluaran 17 ayat 3. Saudara lihat judulnya, di masa dan Meribah. Ayat 3 berkata begini, hauslah bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Padahal haus biasa aja, lapar juga biasa, itu manusiawi. Tetapi kalau karena lapar dan haus menjadi kata-katanya merembet kepada yang negatif, mati gua, hancur gua. Tujuan Tuhan bukan itu. Saudara, yang sakit pun kalau berkata seperti itu terjadi. Tapi coba kalau saudara berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan masih memberi kesempatan buat saya untuk berjuang hidup, untuk melawan kesakitan, untuk melawan kehausan, melawan kelaparan, hidup. Karena memang tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan adalah bangsa Israel dibawa dari Mesir ke Kanaan adalah, Alkitab katakan, untuk bebas dari perbudakan. Amin. Dan akan mengalami di Kanaan nikmat madu yang asli. Dan juga apalagi, madu, makanan yang melimpah, susu yang murni. Itu
kesulitan di sana sih, anggap saja itu sebagai ujian. Dan jangan langsung marah dan emosi. Orang yang seperti ini Tuhan mau bersyukur. Nggak boleh berkata negatif. Apalagi kondisi sekarang ini, orang terlalu cepat menginformasikan yang mati daripada yang sembuh. Kenapa harus begitu? Beritakanlah yang baik, amin. Beritakanlah yang benar, supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi kesembuhan, supaya terjadi pertolongan. Lalu bahaya tidak bersyukur itu, tidak ada semangat hidup, menyalahkan orang lain, malas, gak ada gairah, selalu berkata di luar ada bahaya padahal gak ada. Saya berdoa, saudara, ada Tuhan bersama kita, amin. Ada Yesus yang selalu menolong saudara. Boleh semua terjadi, tapi anggap itu sebagai ujian, tes yang harus kita lewati. Bersama Tuhan kita bisa, amin. Dan kemudian bahaya tidak bersyukur, menilai dan menuntut orang lain seperti maunya, padahal maunya salah. Kenapa salah? Karena selalu dibarengi persungutan dan tuntutan. Tapi jika sebaliknya dia ubah, aku bersyukur, saya mau buat apa buat si A, saya mau lakukan apa supaya dia tertolong. Saya percaya Tuhan akan mengubah hidupmu yang sedih menjadi senang. Saya percaya Tuhan akan mengubah hidupmu yang tidak ada jalan menjadi ada jalan. Mari ganti pola pikir kita, tidak menuntut orang lain seperti mau saudara. Tapi kalau engkau mau menuntut orang lain seperti apa yang kau kehendaki baik, lakukan dulu seperti itu. Orang yang melihatmu akan mencontoh. Berkata negatif itu bahaya orang yang tidak bersyukur. Tidak bisa berkata kotor, padahal dia punya kemampuan, dia punya kelebihan, dia semuanya ada, sehat, kuat, uang ada, fasilitas ada. Tapi kalau udah berpikir negatif, orang lain, temannya, suaminya, istrinya, papa mamanya, adiknya, kakaknya disebut apa? Permisi bicara, binatang, bodatlah, anjinglah. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus, amin. Supaya engkau mengalami pemulihan. Bersyukur. Kalau kita bersyukur, apa sih manfaatnya bagi kita? Hatinya girang, riang, sehat. Aku mau itu, bilang. Aku mau itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kalau saudara bersyukur, bergembira, saudara pernah dengar namanya morfin? Ketika di dalam diri kita itu ada namanya endomorfin. Apa itu? Merangsang saraf-saraf kita untuk berinovasi, bersemangat, lakukan sesuatu. Jadi sehat, amin. Jadi kuat. Itu kekuatan gembira itu, kekuatan girang itu. Bahkan Alkitab katakan, jika engkau gembira, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Mazmur 37 ayat 4. Bergembira. Itu akan seperti morfin alkohol, analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini bekerja langsung pada sistem saraf manusia. Itu kekuatan mengucap syukur itu. Kekuatan bergembira. Ada sesuatu yang baru. Jadi berkat, bukan jadi beban. Dan Alkitab katakan, akan berkata orang itu seperti Alkitab katakan, aku akan kuat, amin. Aku hebat, aku bisa, aku kaya. Padahal belum punya apa-apa. Aku kaya, amin. Aku hebat, amin. Aku bisa, amin. Aku luar biasa. Aku sehat, amin. Ini ayat Alkitab perlu kita pahami. Saya ambil dari 3 terjemahan. Ya, Yoel 3 ayat 10. Tanpa, jadi rupanya tidak otomatis. Ya, tidak otomatis. Ada sesuatu keinginan yang kuat. Baca 1, 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya loh, berkata, aku ini pahlawan, hebat. Tempa, diasah. Itu berkata juga kepada diri sendiri. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti lakukan sesuatu. Tempa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru dikatakan begini, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, ya, menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Biar yang kalau di atas tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Yang ini berkata, yang lemah berkata, aku kuat. Nah, dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan, tetap tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pangkasmu menjadi alat penikam. Lebih ini lagi. Juga orang lemah harus nggak ada, tapi harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Tentara itu tidak kenal lelah, tidak boleh takut. Yang ada dalam pemikirannya menang. Menang. Katakan menang. Saya harus berkata, aku kuat, aku pahlawan, aku menang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana? Jadi harus nyata, saudara, konkret. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 8 kata. Saudara cinta nggak hidup saudara? Urus hidup saudara. Buat hidup saudara menarik. Ya, amin. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berusaha mendapatkannya. Tidak otomatis. Mulai hari ini aku harus bangkit, amin. Mulai hari ini harus merubah sikap saya. Mulai hari ini juga saya merubah perkataan yang buruk menjadi perkataan yang baik.
Amsal 18 ayat 21 katakan, 1, 2, 3, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Aku diberkati, katakan, aku dipulihkan, aku akan bangkit, aku akan tempa mata bajakku, aku akan tempa hatiku menjadi seperti hati Tuhan, mengasihi, mencintai, dan melakukan terobosan. Saya tidak mau begini-begini lagi, tapi saya akan ada sukacita dan gembira untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ayo kita nyanyi lagu ini lagi. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang hidup, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Kini mari bangkit berdiri, angkat tangan saudara. Dan yang miskin berkata, ku kaya karena semua telah Tuhan berbuat pada saya, syukur. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now that the weak say I am strong, and the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Tuhan yang hidup, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Tuhan yang hidup, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat. Kini yang lemah, kini
lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua Tuhan perbuat bagi saya. Kini yang lemah berkata ku kuat, karena semua berkata ku kaya, karena semua Tuhan perbuat bagi saya. Syukur. Saudara, bahaya tidak bersyukur, sering sakit. Bahaya tidak bersyukur, sering tertipu. Bahaya tidak bersyukur, sering mengalami kegagalan. Bahaya tidak bersyukur, dijauhi teman-teman dan keluarga. Bahaya tidak bersyukur, masa depan suram. Bahaya tidak bersyukur, keluarga tidak bahagia. Tapi berkat bersyukur, ada anugerah mengalir di hidup saudara. Ada kasih dan damai sejahtera memenuhi hati pikiran saudara. Berkat mengucap syukur, ada gairah bekerja, berusaha, membuat terobosan. Berkat bersyukur, melakukan tugas dengan baik. Berkat bersyukur, suka memberi, suka menolong, suka berbuat sesuatu untuk orang lain. Berkat bersyukur, Tuhan senang. Berkat bersyukur, ada banyak teman dan saudara peduli kepada saudara. Saya berdoa, jemaat GBT Tuberta, siapapun adalah orang-orang yang suka bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, dan ada masa depan yang Tuhan janjikan. Saya minta Bu Leli berdoa. Kini yang lemah bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk setiap firman dan janji Tuhan, pesan Tuhan. Hari-hari ini kami harus asah, kami harus tempa iman, pikiran, setiap perasaan kami harus didik, kami harus latih, kami harus asah, kami harus tempa sesuai dengan firman. Karena semua Tuhan sudah tahu 2000 tahun yang lalu apa yang akan terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu pesan Tuhan semakin nyata, semakin kuat. Pelaksana firman-Nya semakin kuat, pasukannya semakin banyak, pasukan doa semakin banyak, pelaku-pelaku firman-Nya semakin kuat, semakin dipertajam Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang mengeluh, tidak ada satupun
Ampun kami di antara kami yang bersungut-sungut, karena semua Tuhan sudah berbuat yang lemah kami jadi kuat. Haleluya. Bahkan hari-hari ini teruji yang lemah mengucapkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan karena berolahraga, bukan karena kekuatan suplemen dunia, tetapi kuat karena perkataan firman terjadi. Yang miskin berkata ku kaya, bukan karena banyak tabungan, bukan karena pintar cari duit, tetapi dengan ucapan yang terjadi memenuhi hati pikiran, memenuhi hidup kami, memenuhi jemaat Tuhan, memenuhi setiap jiwa yang mengucapkan janji-janji Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan selesai disampaikan oleh hamba-Mu, tetapi Roh Kudus bekerja tanpa batas. Roh Kudus bekerja no limit, menembus setiap benua, menembus setiap hati, baik lansia, baik anak-anak, baik anak muda. Kami semua sepakat melaksana firman Tuhan nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Kita memberi korban syukur kita kepada yang ibadah live streaming. Boleh menabur di rekening gereja kita, GBT Tuberta Harapan Indah. Mari kita memberi, kita angkat persembahan kita nyanyi nanti pujian segala puji syukur. Mari angkat persembahan saudara yang bertugas, saya persilakan maju ke depan. Bapak Yahweh, terima kasih atas anugerah-Mu, berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, semua yang Tuhan beri. Sekarang kami beri korban syukur, kiranya Tuhan bermurah hati dan berkenan diberkati kami. Kami memberi karena mengasihi Tuhan, bukan sebagai ketakutan Tuhan tidak memberkati, tapi kami memberi karena mengasihi Tuhan. Diberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, yang sudah memberi bangkit berdiri. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Tadahkan kedua tangan saudara. Apa menjadi kerinduan dan doa saudara hari ini? Tuhan mendengar doa saudara. Dia ada di tengah-tengah kita dan bersama kita. Doa kesembuhan kau, doa untuk bangkit dari kelemahan kau, doa untuk studi, pekerjaan dan usaha kau, doa untuk keluarga, suami, istri, anak kau. Mari tadahkan kedua tanganmu seperti ini. Tuhan berkenan kepada kami. Kuduskan setiap doa dan permohonan umat. Dengar dalam nama Tuhan Yesus dan jawab ya Tuhan. Kalau ada di tengah kami yang sakit, Ama, Papa, Mama dari Ibu Diana, Ama, Tuhan jamah. Kalau ada yang lain, jamah. Oleh bilur-bilur Tuhan jamah. Oleh kuasa dan mujizat Tuhan sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, alirkan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib dan ilahi. Menjamah setiap yang sakit pada pagi hari. Ama Tuhan jamah. Jamah, kami semua berdoa. Kami semua doa Tuhan jamah. Sembuh oleh bilur-bilur. Saudara-saudara kami yang merindukan hidupnya bangkit dari kelemahan, sakit penyakit, dari kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan suplai kekuatan dan keberanian, kekuatan baru pada pagi hari ini. Tidak ada lagi yang berkata aku lemah, tapi berkata aku kuat. Yang miskin berkata aku kaya. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang miskin berkata aku kaya. Yang lemah berkata aku kuat. Aku bisa. Aku mampu. Karena Tuhan menghendaki. Saya mengucap syukur dalam nama Yesus. Diberkati semua umat-Mu. Kami mengucap syukur dan akhir ibadah kami pagi ini. Dan saudara angkat tangan ke atas, terimalah berkat Tuhan. Anugerah, berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa Yahweh di surga, dan persekutuan dengan Roh yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali dalam kekekalan. Demikian kita bersama Tuhan Yesus selamanya. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin.